Halo, saya Asri Welas dari Denyut Semesta untuk Nama Beauty. Aku tuh di industri entertainment mulai dari umur 11 tahun. Ada di panggung, dari panggung goyang, panggung 17-an, panggung gembira, sampai panggung spektakuler. Nah, jadi dari umur 11 tahun selalu pakai baju yang berganti-ganti. Jadi sadar betul kalau aku menciptakan sampah tekstil. Kenapa aku buat Denyut Semesta? Karena aku pengen mengurangi sampah tekstil yang ada. Itu kalau dibuang ke laut nggak bisa terurai, mau dibakar jadinya polusi. Akhirnya aku berkolaborasi dengan banyak komunitas di mana banyak sekali para perempuan yang bekerja di dalamnya. Jadi dari pengumpulan sampah kemudian dipotong-potong, kemudian dihancurkan menjadi kapas, kemudian dipintal jadi benang, kemudian ditenun kembali menjadi kain. Nah, kain itu namanya kain Denyut Semesta. Di 11 tahun saya udah jadi penari profesional, di mana pakai segala jenis kain dari seluruh Nusantara. Kemudian apa yang jadi PR sekarang? Kenapa aku pengen di Denyut Semesta ini ada goresan batik di dalamnya? Karena terus terang batik kita banyak dikopi oleh negara lain. Dari situ sehingga aku berpikir produk apa yang kira-kira gak bisa ditiru. Karena ini adalah buatan tangan dan dibuat oleh para pengrajin kita yang nilai budayanya harus kita turunkan secara turun-temurun. Kalau batik ini punah, terus nggak dituruni sama anak-anak muda zaman sekarang, terus selesai dong. Nah, di batik sendiri itu di Denyut Semesta kita punya dua teknik. Jadi ada teknik ba, itu teknik di mana sebelum Masehi, tekniknya ciprat, kemudian kuas gitu ya. Kalau zaman dulu pakai sabut kelapa, jadi dimasukkan ke dalam malam kemudian dibentuk supaya ada motif di dalamnya. Dulu pakainya kargoni ya, gitu-gitulah apa yang dibuat sama leluhur kita. Nah, teknik bak itu dipakai di di Denyut Semesta. Nah, kemudian tik-tik itu buat titik-titik yang sering kita temui di bahan batik. Nah, kalau kamu pengen pakai Denyut Semesta itu ada motif yang isinya kebijakan. Jadi kalau dipakai mudah-mudahan kita bijak dalam bertindak. Seperti ada yang suka bilang kalau misalnya batik penuh, mau kondangan kemana begitu ya. Jadi kadang-kadang sedih juga padahal batik tuh bisa dipakai kemana aja gitu ya. Kemudian Denyut Semesta menciptakan kontemporer mungkin ya. Jadi batiknya ini batik teknologi dipakai, tapi cipratan membuat ornamen lain, mungkin di belakang juga tekniknya juga agak berbeda sehingga mungkin anak-anak muda sekarang melihatnya, oh ini batik tapi penampakannya berbeda. Fast fashion tuh sangat seru dan itu penghasilan bagus untuk semua yang berjualan ya gitu ya, di Indonesia terutama. Aku bilang bagus karena mungkin penghasilannya bisa untuk menghidupi pembisnis kita yang ada di Indonesia. Tapi lagi-lagi apa yang kita beli sebenarnya aku ingin memberikan edukasi kepada yang memakai. Yang menjual nggak ada salahnya karena itu bisnis. Nah, tapi yang memakai sebaiknya sadar ini benar diperluin nggak? Bukan karena beli karena harga murah. Jadi kalau kita beli 3 baju baru, ada 3 baju lama yang nggak bisa dipakai lagi. Yang seperti itu akhirnya menjadi sampah. Nah, kita kan nggak pernah kepikiran tuh apa yang kita beli akhirnya jadi apa. Kalau jadi sampah, gimana caranya untuk menanggulangi itu. Nah, apa yang aku lakukan bersama Denyut Semesta ini, mungkin nanti di dalam pembelian juga kalau misalnya mau barter sama sampah tekstil ada di rumah, akan ada diskon untuk belinya. Jadi menanggulangi sampah yang tekstil yang sudah terlanjur ada gitu. Jadi pengen mengedukasi juga apa yang kita beli harus kita pertanggungjawabkan. Aku punya film bareng sama Luna Maya. Jadi kita lagi makeup, lagi nunggu syuting, terus Asri lagi buat apa? Aku punya Denyut Semesta. Nama apa kabar? Nama mau keluarin lip tint nih aku pakai gitu. Oh seru banget, iya. Terus aku bilang aku lagi berkecimpung di sustainability fashion. Wah sama nih kata Luna gitu. Jadi
aku juga sangat concern kepada sustainability, maksudnya sampah-sampah tekstil yang ada. Kebetulan Luna juga kan memang juga termasuk yang memang menggunakan fashion atau mengkonsumsi banyak gitu untuk tekstil gitu. Jadi karena memang kita di industrinya di situ gitu, sehingga dia bilang oh iya Asri seru juga ya kalau memang kita berkolaborasi gitu, karena memang concern kita kepada sampah tekstil yang memang saat ini juga harus di awareness, belanja itu harus tahu apa perlunya gitu. Jadi akhirnya kita buat sesuatu yang mungkin ada sesuatu yang seru dari Denyu Semesta dan Nama. Bentuk yang dibuat nih, kalau lihat yang di sini, nah ini adalah lip tintnya Nama yang baru. Ini aku pakai yang ini nih, Lavender Wave namanya. Nah udah gitu, nah jadi cocok banget, seru banget kalau aku buat tempat untuk lip tintnya gitu, dimana nanti kita akan memberikan kepada influencer atau teman-teman yang memang aku buat nih kitchen buat di tas tuh, ini bisa digunakan seperti ini. Nah lalu daripada dimasukin di tas, nanti cukup dicantolin aja tuh di mana namanya, di tas gitu ya, terus jadi cantik deh. Dia ada gini nih, dia bisa ditaruh di tas di luar gitu, lalu tinggal dipakai pakai mirror kecil gitu. Nah kemudian ada kolaborasi nama kita Nama dan Denyu Semesta. Nah apa yang aku buat ini adalah recycle tekstil dari katun campur polyester. Kita kumpulkan sampah-sampah katun juga polyester, kita chop tadi, gunting-gunting jadi kapas, kemudian jadi benang, kemudian dipintal lagi. Bahannya awet juga. Denyu Semesta ini sama seperti linen, jadi auranya untuk badan itu baik gitu ya. Luna juga ternyata ini packaging di dalamnya nanti. Nah seperti ini tuh, jadi boxnya ini juga terbuat dari kerang-kerang yang memang sudah mati gitu ya. Jadi cangkang kerang yang sudah ada di mana namanya pinggir-pinggir laut tuh ya, daripada jadi sampah kemudian dikumpulkan jadi menjadi box yang keren banget ini. Jadi nanti taruhnya di sini gitu ya tuh. Jadi sehingga ini nanti bisa ditaruh di tas, kemudian nah boxnya bisa untuk tempat aksesoris. Harapan aku untuk industri lokal di masa mendatang, bangsa ini punya banyak sekali produk yang bagus, tapi nggak akan bisa maju kalau nggak bangsa sendiri yang mensupportnya. Jadi baiknya aku mencocokkan diriku sendiri, aku membeli produk-produk lokal, mensupport industri lokal, karena uang yang kita keluarkan kalau bisa untuk membangun bisnis lokal gitu, sehingga ekonomi kita tumbuh, sehingga bangsanya jadi maju. Udah pasti mak gue sosok yang inspirasi. Kalau di segi seni budaya tentunya Mas Guru yang mengajari aku tentang cinta sama produk Indonesia, karena dari dulu, dari 11 tahun saya pakai kain dari seluruh daerah. Jadi itu membuat aku, karena masih kecil saya sampai sekarang kayaknya kalau nggak tradisional tuh bukan Asri Welas. Mas Guru menumbuhkan aku jadi cinta sama budaya Indonesia. Tapi kalau untuk jadi strong woman, ibuku, karena ibuku tuh dari aku umur 11 tahun udah tinggalin sama papa, karena papa meninggal dunia gitu mendadak ya gitu. Jadi sehingga dia jadi bapak kita, jadi ibu kita, jadi super deh pokoknya. Dia bekerja pegawai kantoran, uang gaji dia itu bisa untuk menyekolahi kita bertiga. Tapi untuk les sama jajan dari mana? Akhirnya pulang kerja bikin spray, gak putus asa, gak mau utang. Bahagia itu bentuknya banyak. Kita menangis, ini pun bisa bentuk bahagia. Jadi ibuku tuh kalau dia mau nangis, dia nangis. Kita lihat, ibu nangis kenapa? Ibu nangis soalnya capek. Ibu nangis ini. Jadi dia orang yang ekspresif. Makanya aku jadi Asri Welas yang ekspresif. Aku lagi sedih, aku nangis. Sampai habis itu aku stop. Perempuan harus bahagia. Bahagia dalam apapun. Termasuk jangan lupa ibuku nih, walaupun membesarkan 3 anaknya, tapi dia terus mengejar cita-citanya gitu.
untuk para perempuan. Perempuan tuh diciptakan sebagai penggerak, motor. Bener loh, kalau nggak ada perempuan di rumah, nggak bisa ngepel, nggak bisa masak, nggak bisa ngurus anak, bener. Walaupun bisa dilakukan laki-laki, tapi nggak bisa, maaf ya laki-laki, itu tugasnya perempuan. Jadi, hai para perempuan, mari kita rayakan kekuatan, keberanian, juga keunikan di dalam diri kita. Happy International Women Day. I love you perempuan.